Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Aulia Felinisa dengan NIM 19112223, Fakultas FAI, Prodi PAI, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Baik, di sini saya akan podcast dengan salah satu narasumber, yaitu dengan mata kuliah kepemimpinan dalam pendidikan. Baik, narasumber saya sore hari ini adalah Ustaz Muhammad Nasrullah. Beliau salah satu pengurus LKS Tunanetra Terpadu Aisyah Ponorogo dan beliau di bagian bidang pendidikan. Sebelumnya, marilah kita perkenalkan terlebih dahulu ya kepada Ustaz Muhammad Nasrullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustaz, saya boleh tanya-tanya sedikit tentang latar belakang ini. Bagaimana sih Anda itu kok ingin banget menjadi guru PAI? Harapannya itu apa? Latar belakangnya itu seperti apa? Kenapa kok mengapa Anda itu bisa menjadi guru dari awal itu? Minta tolong diceritakan. Baik, untuk tadi latar belakangnya saya menjadi guru atau khususnya guru di sini di bidang pendidikan TPQ atau baca tulis Al-Quran atau dunia di sini. Sebelumnya saya mau menceritakan, sebenarnya saya mulai mengajar sudah lama sekali, semenjak tahun 2002. Waktu itu saya masih sekolah di SMA SMU Muhammadiyah 1 Ponorogo kelas 2. Pada awalnya saya mengajar iseng-iseng, awalnya ya mengajar tilawatil Quran, terus akhirnya berjadwal 1 minggu 1 kali, terus berjalan sampai saya lulus sekolah, sampai kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo di Fakultas Tarbiyah. Kalau dulu di Pendidikan Agama Islam, masuk tahun 2005 saya masih mengajar di sini. Terus kemudian selesai tahun 2011, terus diangkat menjadi pengurus di sini atau pengelola di sini di LKS Tunanetra. Terus itu awal saya menjadi guru, jadi dari sekolah saya di sini sampai kuliah sampai selesai. Itu saya mengajar sudah saya jelaskan di atas. Terus jadi pengurus. Nah, kebetulan terus beberapa tahun kemudian, tahun 2014, saya dulu ada bersama adik saya juga tunanetra, terus mempunyai gagasan membuat program baca tulis Al-Quran, dikarenakan tunanetra di sini kebanyakan orang tunanetra disabilitas netra ya, terus kebanyakan belum bisa membaca Al-Quran Braille, rata-rata ya sedikit sudah bisa, tapi karena belum bisa belajar Al-Quran Braille, biasanya tunggu ide untuk mendirikan atau membentuk atau program bacaan Al-Quran Braille. Tapi sebelumnya saya juga ada program dunia di LKS semenjak tahun 2012. Saya awalnya mengajar, selain mengajar tilawah juga ada, jadi saya mengajar tilawah dan mata bacaan yang lain yaitu fikih. Sudah itu sedikit latar belakang saya mulai mengajar
Gitu ya maksudnya. Motivasi apa sih yang membuat antum itu bisa mengajar, atau pertama dari motivasi dari mana misalkan misalkan dari organisasi apa, atau pernah melihat siapa sampai mengajar hingga saat ini, apa yang motivasi apa yang Kalau saya motivasinya karena ada teman saya tunanetra, dulu tahun 2000 berapa itu mengajar di sekolah luar biasa Aisyah Ponorogo dari Jogja, dan juga bisa masuk pegawai negeri juga. Jadi karena itu ternyata tunanetra juga bisa ya mengajar. Terus untuk yang lain dia pengen mengembangkan ilmu khususnya di LKS. Sudah berapa lama Anda itu Ustaz Nasrullah mengajar di LKS Tunanetra, yang saat mulai dari awal sampai sekarang itu sudah berapa lama? Tadi sudah saya jelaskan di atas, saya mulai mengajar tahun 2002 sampai sekarang tahun 2024. Jadi saya mengajar di LKS Tunanetra sudah 22 tahun yang lalu. 22 tahun, berarti lama sekali ya. Saya mengajar 22 tahun yang lalu. Ini yang selanjutnya, boleh diceritakan pengalaman saat pertama kali belajar bekerja ya. Boleh diceritakan saat pertama kali bekerja sebagai guru pada madrasah dunia. Itu kira-kira ada pengalaman yang ya pasti kan, secara pertama kali kan pasti ada pengalaman entah itu enak atau tidak atau gimana. Kalau pengalaman saya mengajar di sini mulai program dunia ya sekitar tahun 2014-an ya. 2014-an mulai ada program dunia. Tapi di awal pengawalnya tahun 2012, tapi sudah terrealisasi tahun 2014 dari ajaran sore malam, dari sore sampai malam. Terus ada PPAK, ada pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi khususnya untuk saya pelajaran yang saya ampu adalah PPAK dan tilawat ilmu. Untuk pengalamannya ya macam-macam ya, karena menghadapi murid yang karakternya sangat berbeda sekali, bermacam-macam, karena juga menghadapi yang diajar itu disabilitas netra dan yang non disabilitas netra. Jadi dituntut dengan kesabaran penuh. Dia pernah kesulitannya, misalnya bandel, kadang diajar ya sekar dewi, ada seperti itu. Kadang ya ada yang enak, kadang ya itu bermacam-macam, karena dituntut bagaimana kita mengelola kelas yang baik dengan menghadapi karakter yang sangat berbeda, apalagi disabilitas yang harus penanganannya sangat luar biasa. Itu penting dalam melalui pendekatan ya, kesulitannya juga ya ada kemudian ada kesulitannya ya seperti dari anak itu sedikit. Pernah nggak Ustaz ketika jenengan ngajar itu ada anak yang susah diatur, terus sampai buat panjenengan itu kayak down, terus wah anak ini susah diatur, ini gimana ya? Apalagi kan di sini kan setahu saya, sepengalaman saya kan anaknya campur ya, terpadu. Jadi kan ada anak yatim apa, ada tunanetra, ada tunanetra, ya seperti itu. Bagaimana cara mengatasi ketika ada anak yang wow kayak rame, terus aku nggak mau, saya nggak mau diajar kayak gitu tuh. Kira-kira cara mengatasinya itu seperti apa? Masalah bandelnya
punya anak ya, anak itu mungkin luar biasa sekali, luar biasa. Sebenarnya mereka itu tidak bandel ya, mungkin ya memang mencari jati diri ya, mungkin saya lihat gimana dan harus kabur diri. Kadang kalau ngedonnya, kalau kita menuruti udon ya bisa terus salah semula, misalnya seperti malas mengajar. Tapi kita sebagai guru, bagaimana caranya untuk menghadapi anak tersebut atau sebagai mengajar? Kita dekati pelan-pelan, kadang kita coba cari apa yang diinginkan mereka semuanya. Pengen cara mengajari dia, seperti itu. Kalau saya dekati pelan-pelan, saya tanya, atau kalau mengajar itu saya biasanya saya dekati secara moral atau bagaimana itu, pelan-pelan waktu di dalam kelas. Kadang nggak perlu kan saya ngajar, tapi saya berbagai cara yang mungkin misalnya saya ajak sebelum mulai kita bincang-bincang dulu, saya ajak bercanda. Waktu kalau mereka sudah fresh atau bagaimana sudah siap, baru saya mulai mengajarnya. Jadi jangan sampai menghadapi anak yang sangat bandel sekali, kita juga terbawa emosi, kita jadi marah-marahin atau bagaimana. Kita cari jalan bagaimana mereka bisa ikut materi kita di waktu kita di waktu menghadapi belajar seperti itu. Itu. Ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya itu apa kegiatannya Ustaz Nurullah selain menjadi guru matematika dunia atau mengajar dunia itu, selain menjadi guru itu kegiatan lainnya itu apa? Selain mengajar, kalau di sini di LKS saya kebetulan di bidang pendidikan di bagian peribadahan itu antara lain menjadi imam sholat 3 waktu ya, maghrib, isya dan subuh, dan juga kita mempunyai program puasa Senin Kamis juga. Terus ada pengajian setiap Sabtu sekali, pengajian rutin di sini. Itu salah satu bagian program dari bidang pendidikan khususnya pendidikan. Selain itu kegiatan selesai ngaji. Selain itu untuk sampingan saya juga menjalankan usahanya milik sekolah luar biasa, yaitu ingin dicat. Jadi sampingan saya selain mengajar juga menjadi terapis atau jadi membuka usaha massase untuk menjalankan usahanya sekolah luar biasa tunanetra Asia. Itu. Jadi seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, apa kendala selama mengajar? Ada nggak sih Ustaz kendalanya selama pengajaran mengajar? Kendala maksudnya ada ya, karena namanya mengajar itu nggak ada yang mana jalan lurus, mesti ada kendala-kendalanya. Mungkin kendala dari peserta didik juga, dari pendidik. Kendalanya masih ada. Dari peserta didik mungkin ada diulang, kalau diajar itu mungkin agak susah kadang ya, karena mereka juga bermacam-macam ya, namanya disabilitas itu apalagi tanpa padu, ada yang non disabilitas, jadi bermacam-macam. Jadi maksudnya disabilitas ada yang pola pikirnya agak lambat, sedang dan cepat, seperti itu.
itu namanya khususnya di disabilitas netra waktu pembelajaran TPQ sore atau kereta api. Dan kalau dari kita sebenarnya dari juga kemampuannya mereka juga masing-masing itu. Untuk selanjutnya, kira-kira metode pembelajaran seperti apa yang Ustadz Nasrullah gunakan untuk saat ini? Kalau saya karena susah di PTAP ya, PTAP itu untuk tunanetra ada langsung metodenya langsung praktek membaca. Jadi kita pakai mikro, terus metodenya dipakai mikro braille itu, pakai mikro langsung praktek membaca. Dan kalau belum ada yang belum bisa, ya diawali membaca, belajar huruf braille gitu. Untuk yang lain, untuk bacaan tilawah dan lain sebagainya langsung praktek. Seperti itu langsung misalnya taktil atau musyawarah langsung praktek. Berarti saya membacakan langsung ditentukan. Ya, dulu di awal tadi kan panjenengan juga bilang bahwa pernah mengajar fikih ya. Nah itu dulu bagaimana caranya metodenya? Kan kalau fikih kan semua anak mesti ada, nggak hanya yang tunanetra. Kalau dulu saya sempat mengajar fikih tahun 2012 sampai mulai tahun 2012 dan 2013 kira-kira ya 1 tahun, karena mulai pembelajaran di asrama dikelaskan itu mulai tahun 2012 karena tahun 2011 sampai 2013 sampai sekarang mulainya. Tapi kalau saya ajarnya antara tahun 2011 sampai tahun 2012. Kalau saya karena mungkin masih bukan metode lama, saya menggunakan metode ceramah, dan juga karena tunanetra juga campur metode nawas waktu itu. Jadi saya membacakan dikte, karena kalau saya menerangkan langsung cepat itu nanti yang lainnya tidak bisa. Jadi dipikir dan tulis bersama-sama. Kalau pakai mata papan tulis juga tidak bisa. Berarti yang mendikte itu Ustadz Nasrullah? Iya. Oh. Dari biar benar, terus biar bisa tersampaikan materinya dan masuk juga yang coba panjenengan ceritakan pengalaman yang paling berharga selama menjadi seorang guru madrasah diniyah. Saya pengalaman yang paling berharga waktu itu di bidang tilawah. Saya bisa kira-kira tahun 2010 apa 2009 ya, saya agak lupa. Itu saya ngajar tilawah dan waktu itu ada event lomba MTQ se-Kabupaten Ponorogo. Saya bisa mengirimkan 3 anak untuk mengikuti perlombaan tersebut, dan alhamdulillah salah satunya bisa meraih prestasi juara 2 di MTQ remaja se-Kabupaten Ponorogo. Itu antara tahun 2010. Baik, untuk yang selanjutnya, bagaimana pendapat Ustadz Nasrullah tentang rekan guru di sekitar atau di LKS ini? Kalau menurut saya, untuk rekan guru ya enak juga sih, karena bisa kalau ada misalnya apa yang kita butuhkan, misalnya kita ada luar negeri, bisa memberi solusi
Contohnya untuk tahun ini karena di masalah absensi gitu. Kalau dulu absensi masih minta dituliskan cari-cari. Sekarang karena sekarang modelnya online bisa merasakan apa namanya ada absensi online di guru tunanetra pun bisa untuk kita mempermudah dan juga apa namanya kira menurut saya untuk antara perusahaan yang lain, insya Allah khususnya untuk bersama disabilitas itu mudah bisa enak ini kalau di sini. Berarti yang terakhir Ustaz, berarti untuk di era-era zaman sekarang, era-era saat ini tuh ini ya apa zaman itu kan sudah semakin ini ya, semakin canggih ya. Jadi alhamdulillah kayak absensi atau teknologi-teknologi itu sangat mendukung sekali ya. Kalau di sini sangat mendukung sekali karena peralatan di sini sudah mendukung, khususnya komputer sudah dilengkapi dengan scan reader atau LPDA atau aplikasi suara dan jadi tunanetra atau disabilitas sensor netra itu bisa bermain IT juga di sini walaupun terus misalnya HP sudah bisa juga absensi kemarin keluarnya biar ada masukan bisa biar tunanetra bisa memfungsikan dibuat Google Form, akhirnya semuanya bisa susah guru-guru di tunanetra bisa apa namanya menggunakan. Baik, terima kasih Ustadz Nasrullah ya sudah menjadi narasumber di sore hari ini. Ya, sama-sama. Dan saya juga mohon maaf apabila selama saya menyajikan dengan narasumber ada salah kata atau kata-kata yang kurang didengar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, inilah tadi ada bincang-bincang sedikit bersama Ustadz Nasrullah dari LKS Tunanetra Indonesia Ponorogo. Dan akhirnya saya undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.